Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvaria Rosita, NIM 1931111001004 dari Program Studi Agroteknologi kelas C, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa mengenai masalah ataupun kendala pada komoditas unggul di daerah saya, yaitu daerah Banyuates, Kabupaten Sampang. Komoditas unggul yang terdapat di daerah saya yaitu komoditas padi. Padi, Oryza sativa, merupakan tanaman pangan utama di dunia yang kaya karbohidrat sehingga menjadi makanan pokok oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Padi termasuk jenis tanaman biji-bijian atau serealia. Berdasarkan klasifikasinya, padi tergolong familia rumput-rumputan (Poaceae) dengan nama genus Oryza. Di Indonesia, karakteristik padi mampu tumbuh di sepanjang musim. Jarak tanam pada budidaya padi dengan sistem tanam pindah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting sebagai penentu tercapainya peningkatan produksi. Dengan jarak tanam yang sangat rendah, biaya produksi meningkat dan apabila sangat lebar, populasi tanaman menurun. Pada akhirnya mengakibatkan hasil panen menurun. Di Madura, Kota Sampang, terutama pada daerah Banyuates, hampir semua masyarakat setempat membudidayakan tanaman padi dan sudah menjadi tanaman unggulan di daerah Banyuates yang digunakan oleh masyarakat setempat ataupun petani sebagai kebutuhan pangan sehari-hari, dan ada juga hasil dari produksi petani oleh masyarakat setempat dijual kepada tengkulak. Tanaman padi ini dipanen pada umur panen yang tepat adalah sekitar 135-145 hari setelah tanam. Selain itu, kadar air dalam gabahnya mencapai 22 hingga 23% pada musim kemarau dan 24-20% pada musim penghujan. Selanjutnya, kendala ataupun permasalahan yang sering terjadi pada tanaman padi yaitu masalah klasik yang dihadapi petani padi adalah masalah permodalan. Biaya menanam padi sering menjadi masalah umum bagi petani, terutama di desa Banyuates. Apalagi jika petani padi mengalami gagal panen karena kendala alam atau serangan hama penyakit tanaman, termasuk juga masalah harga gabah jika jauh dari harga gabah yang sudah ditetapkan pemerintah, bisa menyebabkan dan membuat banyak petani padi tidak bisa melanjutkan usaha taninya. Selain itu, gangguan hama dan penyakit tanaman padi membuat pertumbuhan dan perkembangannya tidak maksimal. Hama adalah hewan yang biasanya menyerang atau mengganggu tanaman, terutama hama tikus, sehingga tanaman tersebut tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Penyakit pada tanaman padi juga menjadi permasalahan petani pada padi, terutama di daerah Banyuates. Dari berbagai masalah ataupun kendala dari petani padi, solusinya adalah pengendalian mekanis, yaitu mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara mekanis dengan tindakan nyata untuk mengurangi hama dan penyakit tersebut. Nah, cara ini dapat dikatakan sebagai cara tradisional dikarenakan tidak menggunakan zat kimia semacam insektisida, akan tetapi dengan alat-alat seperti sabit, gunting tanaman, dan lain sebagainya. Cara ini membutuhkan waktu yang lama. Hasilnya pun tidak maksimal dikarenakan perkembangan hama dan penyakit pada tanaman yang menyebar luas, dan juga mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara kimia adalah cara terakhir apabila cara sebelumnya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Cara pengendalian hama dan penyakit secara kimia adalah dengan menggunakan pestisida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida. Pengendalian ini memang terbilang mudah dan hasilnya maksimal, akan tetapi memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Nah, salah satunya adalah menimbulkan polusi udara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.